Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memajukan hasil dari diskusi kami tentang ED5 mata kuliah Sistem Kombinasi Bahasa Indonesia. Latar belakang sejarah singkat ED5. Ejaan yang disempurnakan atau ED5 merupakan pembaruan kelima dari sistem ejaan Bahasa Indonesia yang mulai berlaku secara resmi pada tahun 2022. ED5 disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai respon pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia sebagai respon terhadap dinamika perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks. Sebelumnya ED5 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Kemudian diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada 2015. ED5 hadir dengan beberapa penyempurnaan seperti penambahan dan penyelesaian kaidah penulisan huruf kapital, kata serapan, kata pemakaian tanda baca. Tujuan utama dari ED5 adalah menyelaraskan aturan ejaan dengan praktik kebahasaan dan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional yang efektif dan baku. Pengertian ED5. Ejaan yang disempurnakan 5 atau ED5 adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang terbaru yang menjadi acuan resmi dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. ED5 memuat kaidah-kaidah penulisan huruf, kata, tanda baca, dan unsur kebahasaan lain yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan komunikasi modern. Disusun dan ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. ED5 bertujuan untuk menyempurnakan pedoman sebelumnya agar lebih relevan dan mudah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, media, administrasi, dan teknologi informasi. Dengan ED5, pemerintah berharap penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih tertib, seragam, dan sesuai dengan perkembangan sosial serta budaya masyarakat Indonesia masa kini. Perbedaan ED5 dengan edisi sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, edisi kelima yang dikenal juga sebagai PUEBI atau Pedoman Utama Ejaan Bahasa Indonesia edisi kelima membawa beberapa pembaruan penting dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Salah satu perbedaan utama adalah penyesuaian dengan perkembangan kebahasaan dan teknologi informasi, termasuk cara penulisan kata serapan, unsur asing, serta penggunaan tanda baca dalam media digital seperti pesan singkat dan media sosial. Edisi kelima ini juga memberikan penekaan lebih kuat pada konsistensi dan fleksibel dalam pemakaian ejaan, menyesuaikan dengan dinamika bahasa Indonesia modern yang semakin luas digunakan di berbagai konsep formal maupun non-formal. Selain itu, PUEBI edisi kelima memperbaharui dan menambahkan contoh-contoh yang lebih kontekstual serta memperjelas aturan-aturan yang sebelumnya membingungkan, seperti dalam penulisan kata turunan, huruf kapital, dan imbuhan asing. Dengan kata lain, edisi kelima ini tidak hanya bersifat penyempurnaan, tetapi juga merespon kebutuhan zaman agar penggunaan bahasa Indonesia tetap relevan dan mudah dipahami oleh seluruh penutur. Tujuan dan fungsi EYD5. Tujuan EYD5 adalah untuk memberikan pedoman yang baku dan konsisten dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, media massa maupun kehidupan sehari-hari. EYD5 disusun agar penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan bahasa dan teknologi, serta mudah dipahami dan
diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, EYD 5 juga bertujuan untuk menjaga kemurnian, keteraturan, dan keserasian bahasa Indonesia sebagai indikasi nasional. Dengan adanya EYD 5, diharapkan komunikasi tertulis dalam bahasa menjadi lebih efektif dan efisien dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi EYD 5 yaitu: 1. Sebagai pedoman baku dalam penulisan bahasa Indonesia. 2. Untuk menjaga keteraturan dan keseragaman dalam komunikasi tertulis. 3. Mendukung proses belajar mengajar di bidang kebahasaan. 4. Memfasilitasi penulisan ilmiah, jurnalistik, dan administratif secara tepat. 5. Melestarikan dan menggambarkan bahasa Indonesia agar tetap dinamis dan modern. 6. Menyeragamkan penulis. 7. Menjaga keindahan bahasa yang baik dan benar. Tantangan dan solusi implementasi EYD 5. 1. Hambatan dalam sosialisasi. Hambatan dalam sosialisasi itu terbagi dari 4. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap isi EYD versi 5. Yang kedua, minimnya akses terhadap dokumen resmi EYD 5. Yang ketiga, terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru dan pelaku bahasa. Yang keempat, kurangnya pembiasaan penggunaan EYD 5 di media massa dan platform digital. Yang kedua, solusi dari Kemendikbud dan lembaga bahasa. Solusi dari Kemendikbud dan lembaga bahasa itu terbagi dari 5. Yang pertama, penerbitan dan distribusi panduan resmi EYD 5 dalam bentuk cetak dan digital. Yang kedua, penyelenggaraan pelatihan dan workshop bagi guru, dosen, dan pelaku media. 3. Kolaborasi dengan media dan institusi pendidikan untuk penerapan EYD 5. 4. Pengembangan aplikasi dan platform daring yang sesuai EYD 5. 5. Kampanye literasi bahasa melalui berbagai media. 3. Peran masyarakat dalam membiasakan diri. Peran masyarakat dalam membiasakan diri itu terbagi dari 5. Yang pertama, aktif mempelajari dan mengikuti perkembangan kebahasaan terutama EYD versi 5. 2. Menerapkan EYD 5 dalam komunikasi tertulis sehari-hari. 3. Mendorong generasi muda untuk menggunakan bahasa sesuai kaidah EYD 5. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan atau diskusi kebahasaan. 5. Memberikan masukan yang membangun terkait penggunaan EYD 5 di lingkungan sekitar. Saya Rahmat Prayoga dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang contoh-contoh perubahan EYD 5. Tujuannya agar penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten dan sesuai perkembangan zaman. Baik, yang pertama tentang penulisan kata serapan lama versus baru. EYD 5 mengatur penyesuaian kata serapan asing agar penyesuaian kaidah fonetik dan morfologis bahasa Indonesia. Contoh, aktivitas, risiko, apotek. Aturan baru lebih mendekati bentuk asli bahasa sumber seperti Latin, Inggris, tetapi disesuaikan dengan tata ejaan di Indonesia. Yang kedua tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. EYD 5 lebih rinci mengatur penggunaan huruf besar dan tanda baca, termasuk dalam penulisan nama, gelar, dan judul. Contoh pada huruf kapital. Presiden Jokowi, jabatan yang disertai nama orang memakai huruf kapital. Pada tanda baca. Penggunaan tanda koma. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Titik. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Penggunaan titik dua yang benar, seperti dia membawa titik dua, pena, buku, dan penggaris.
Yang ketiga, tentang contoh kata yang mengalami penyesuaian. Beberapa kata yang sebelumnya dianggap baku mengalami perubahan karena penyesuaian dengan ejaan dan pengucapan. Contoh, silakan, silakan. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan dan mendekatkan dengan pelafalan yang benar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasnul Kholki. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang EYD 5. Adapun hal-hal yang diatur dalam EYD 5 atau ejaan yang disempurnakan, setidaknya terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada penulisan huruf, yang kedua ada penulisan kata, yang ketiga ada penulisan tanda baca, yang keempat ada penulisan singkatan dan akronim, yang kelima ada penulisan lambang bilangan dan angka. Yang pertama untuk penulisan huruf. Penulisan huruf tersendiri terbagi menjadi ada huruf abjad, yaitu huruf dari A, B, C, D sampai dengan Z. Kemudian ada huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan, yaitu merupakan seluruh huruf abjad tanpa huruf vokal. Kemudian ada huruf diftong, gabungan A, I, A, U, Oi. Contohnya, santai, kerbau, koboi. Nah, itu huruf diftong. A, I, Ai, Au, Oi, gabungan antara dua huruf vokal. Kemudian ada huruf gabungan, huruf konsonan. Contohnya KH, NG, NY, SY. Seperti khusus, pulang, nyata, syarat. Kemudian ada huruf kapital, merupakan huruf yang terletak di awal kalimat. Kemudian juga ada huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk ungkapan asing, kutipan, nama ilmiah, nama buku, nah itu ditulis miring. Selanjutnya ada kata. Kata ini terbagi menjadi 6. Ada kata dasar, imbuhan, kata ganti, ku, mu, nya, kata depan, di, ke, dari, bentuk ulang, kata si, dan sang. Ada 6. Kemudian ada tanda baca. Yang keempat ada singkatan dan akronim. Singkatan sendiri merupakan bentuk istilah yang tulisannya diperpendek seperti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan akronim gabungan kombinasi huruf dan suku kata. Rudal, peluru kendali atau peluru kendali. Kemudian ada penulisan lambang bilangan dan angka. Angka formal, angka Romawi. Untuk angka yang ada akhirannya an, untuk penulisannya harus diberi tanda hubung atau strip seperti 1970 strip an. Nah, adapun perbedaan dari EYD dengan yang sebelumnya, edisi sebelumnya seperti PUEB, nah itu tuh ada penambahan kaidah baru seperti EU. Penambahan lambang bunyi EU. Sebelumnya ada I, landai, AU, pantau, EI, survei, OI, amboy. Nah, sekarang ada EU. Nah, seperti gelis. Kemudian ada perubahan kaidah. Di PUEB, Maha Kuasa itu tuh satu kata. Nah, untuk di edisi kelima ini, pada penggunaan maha, seperti Maha Kuasa itu tuh mahanya M-nya besar, K-nya besar tapi dipisah. Seperti yang maha, yang spasi, mahanya besar, spasi esa. Nah, kemudian ada perubahan kaidah. Penulisan angka dalam teks. Nah, pada edisi sebelumnya, penulisannya itu kalau dia satu atau dua kata, itu tuh menggunakan huruf seperti 1, 2, 10, 4, 12. Nah, masih dalam menggunakan huruf. Nah, kalau dalam EYD edisi kelima ini nih, penulisannya satu kata menggunakan huruf, dua kata sudah boleh menggunakan angka. Seperti langsung dibuat 12. Nah, kemudian ada perubahan kaidah kata kilometer disingkat KM untuk ukuran dan KM untuk alamat. Contoh, jalan angkasa panjangnya 3 km atau 3 km. Nah, itu tuh penulisannya KM-nya kecil. Sedangkan untuk penulisan kilometer untuk alamat, kecelakaan itu terjadi di jalan angkasa KM 3. K-nya itu besar. Nah, kalau di edisi sebelumnya kecil. Sekarang di edisi EYD kelima besar. Nah, demikianlah pembahasan dari EYD kelima. Kami dari kelompok 1 berharap untuk kedepannya kita sebagai warga negara Indonesia selalu menjaga
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melestarikannya dengan cara selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu kami dari kelompok 1, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.